Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesis asosiatif parametrik. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari anggota Muhammad Ilhasul Amal, Habib Azizah, Al-Bustami, Nilal Muna, Feni Anggraini, Muhammad Subhan, dan Atta Badrullah. NIM kami juga sudah terpampang di sini dan media sosial kami. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yakni di sini saya akan bahas tentang 4 pembahasan. Yang pertama, tentang pengujian hipotesis asosiatif, yang kedua tentang korelasi produk momen, yang ketiga contoh soal, dan yang keempat adalah pembahasan soal. Yang pertama ada pengujian hipotesis asosiatif parametris. Pengertian hipotesis asosiatif adalah merupakan dugaan tentang adanya hubungan antar variabel dalam populasi yang akan diuji melalui hubungan antar variabel dalam sampel yang diambil dari populasi tersebut. Jadi, menguji hipotesis asosiatif adalah menguji koefisiensi korelasi yang ada pada sampel untuk diberlakukan pada seluruh populasi di mana sampel diambil. Nah, di sini kita bisa membahas tentang mencari hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih itu dilakukan dengan menghitung korelasi antar variabel yang akan dicari hubungannya. Arah hubungan variabel dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau hubungan negatif. Hubungan positif di sini apabila ada satu variabel ditingkatkan, maka akan meningkatkan variabel yang lain, dan begitupun sebaliknya. Untuk hubungan negatif, apabila ada nilai satu variabel dinaikkan, maka akan menurunkan nilai variabel yang lain, dan begitupun sebaliknya. Nah, di sini ada pedoman analisis korelasi suatu angka. Ini bisa dilihat sendiri dan bisa dilihat di buku juga, yaitu halaman 231, bisa diulas sendiri. Oke, lanjut materi selanjutnya yaitu korelasi produk momen. Sebenarnya di hipotesis asosiatif ini meliputi dua korelasi, yaitu korelasi produk momen dan korelasi produk Gendel parsil. Tapi kita bahas satu aja, yaitu korelasi produk momen. Nah, korelasi produk momen sendiri memiliki dua rumus, yaitu yang pertama ada rumus 1, R(X)Y sama dengan sigma XY dibagi kuadrat sigma X kuadrat Y kuadrat. R(X)Y sendiri adalah korelasi antar variabel X dengan variabel Y. X adalah nilai XY dikurangi X bar, dan YI dikurangi YX bar. Nah, yang rumus kedua adalah R(X)Y sama dengan N dalam kurung sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah, untuk keterangan, R(X)Y adalah korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Sigma X adalah jumlah data variabel X, sigma Y jumlah data variabel Y. Sigma XY jumlah dari perkalian variabel X dan Y, dan N sendiri adalah jumlah sampel. Penggunaan teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan antara dua variabel berbentuk interval dan rasio yang berasal dari satu populasi. Nah, yang tahap terakhir itu kita bisa memakai rumus UJT, yaitu untuk menghitung hasil dari pengujian signifikansi koefisien korelasi, yaitu rumusnya T sama dengan R pangkat N dikurangi 2 dibagi
akar 1 dikurangi R kuadrat. Nah, lanjut langsung ke contoh soal. Langsung kita jawab pembahasan soal tadi. Yang pertama kita menentukan formulasi hipotesis, yaitu H0 sama dengan tidak ada hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. H1 terdapat hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, menentukan taraf signifikasi. Alfa, bila taraf kesalahan sudah ditetapkan 5%, maka didesimalkan menjadi 0,05. Langsung dinilai N atau dari jumlah respon yang sudah diambil secara random tadi adalah 10, dan R tabelnya ketemu yaitu 0,632. Lanjut ke DK, yaitu yang sudah ditentukan rumusnya N-2. Jadi 10 dikurangi 2 hasilnya 8. Dan T tabel di sini yang sudah kita temukan yaitu 2,306. Lanjut ke menentukan kriteria pengujian. Nah, di situ nanti kita bahas terakhir. Kita langsung ke menghitung statistik uji. Kita menggunakan rumus yang koefisiensi project moment, yaitu R(X)Y sama dengan N sigma X(Y) dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah, di tabel penolong tadi sudah bisa dijelaskan kalau nilai X itu 10, nilai sigma XY itu 150, dan nilai sigma X 70, dan nilai sigma Y adalah 20. Lalu dibagi dengan nilai N tadi 10, lalu juga selanjutnya sigma X kuadrat 150 dikuadratkan dan 70 dikuadratkan. Begitupun seterusnya. Nah, kita bisa lihat di tabel penolong tadi untuk penjelasan lebih lanjutnya. Contoh soal di sini sama dengan di buku, yaitu dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Untuk keperluan tersebut, maka telah dilakukan pengumpulan data terhadap 10 responden yang diambil secara random. Berdasarkan 10 responden tersebut diperoleh data tentang pendapatan X dan pengeluaran Y sebagai berikut. Bisa diulas sendiri nilai X berapa per bulan dan Y berapa per bulan. Nah, dari data di atas akan diketahui apakah ada hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Dan jika ada, seberapa jauh hubungan tersebut, maka di sini kita menggunakan taraf signifikan 5%. Langsung ke pembahasan soal. Nah, sebelum itu kita bisa memakai tabel penolong untuk menghitung korelasi antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, di buku juga sudah ada tentang tabel penolong. Kita bisa belajar sendiri dan bisa diulas sendiri. Kita bisa juga memberi contoh di sini, bisa dibaca sendiri ya. Oke, sekian. Terima kasih. Thank you. Syukron kasiron, matur selangkung, atur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.